Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi selanjutnya kemarin tentang peran pendidikan agama Islam dalam membangun karakter bangsa. Pertama, secara etimologis Islam sangat menjunjung tinggi komitmen keilmuan yang menjadi sumber kemajuan suatu bangsa. Ini tertera dalam QS Al-Mujaddal Al-Maidah ayat 11. Jadi intinya wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca yang substansinya menggugah pentingnya ilmu pengetahuan atau Iqra. Pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan manusia-manusia yang mampu mengemban amanah, ikut berpartisipasi menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam alam semesta ini. Ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190. Bagi kesejahteraan umat rahmatan lil alamin. Dalam Islam, relasi agama dan ilmu pengetahuan sangat berdekatan dan bahkan tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini, fisikawan terbesar yaitu Albert Einstein mengakui scan what's religion Islam, religion without scan is plain. Nah, dalam Islam kualitas keimanan dan keilmuan merupakan faktor penentu kemuliaan dan keunggulan yang saing manusia dan tentunya juga untuk sesuatu bangsa. Ini tertera dalam QS Al-Mujadalah ayat 11. Yang nomor dua, secara sosiologis, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka paya atau pendidikan agama Islam di sini adalah memiliki tanggung jawab lebih untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan negara ini. Kemajuan berlandaskan spirit of Islam yang mendorong pemeluknya selalu menempa diri agar berguna bagi masyarakat luas, karena etosnya sebagai manusia yang senantiasa bekerja keras, sekaligus bekerja keras, cerdas, dan bekerja secara ikhlas. Islam mendorong umatnya menjadi manusia yang kreatif, inovatif, responsif, dan prospektif, yang kesemuanya itu harus tetap dalam koridor bingkai ketakwaan dan mencari ridha Allah. QS Al-Hasyah 18. Dalam semangatnya yang demikian, maka pendidikan agama Islam ikut bertanggung jawab membangun jiwa optimis umat, karena memang tidak boleh terjadi adanya keagamaan spiritual. Dalam hal ini saya yakin melalui karya pengabdian masyarakat selama ini, sumbangsih pendidikan agama Islam dirasakan oleh masyarakat dan negara. Namun seiring berkembangnya tantangan yang dihadapi, semakin luas juga tuntutan untuk berbuat dengan segala inovasinya.
Yang ketiga atau selanjutnya, secara historis Islam telah memberi sumbangsih besar bagi peradaban dunia. Sebagaimana kita maklumi, pada milenium pertama di dunia Islam bermunculan tokoh-tokoh muslim dan filosof muslim sebagai ikon kemajuan peradaban Islam saat itu yang diakui oleh dunia sampai saat ini. Pendidikan agama Islam sebagai dakwah pengembangan intelektualitas memiliki peran penting untuk mengembalikan kejayaan peradaban dan pendidikan Islam dengan melahirkan kembali sosok-sosok intelektual muslim yang memiliki integritas secara intelektual, moral, spiritual, baik melalui komitmen keilmuan maupun komitmen kebangsaannya. Yang selanjutnya, yang nomor 4, secara sosiohistoris Islam Indonesia menjadi ikon bagi munculnya negara bangsa. Umat Islam memberikan sumbangsih yang sangat bernilai atas berdiri dan tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang disebut dengan NKRI. Dalam hal ini umat Islam Indonesia menghendaki Indonesia sebagai negara bangsa, bukan negara agama atau teokrasi. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis untuk mengawal dan merawat pengorbanan para pendiri Republik ini yang terdiri dari para tokoh Islam dan ulama melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai identitas sekaligus karakter bagi masyarakat. Peran yang dijalankan oleh umat Islam Indonesia sejak sebelum kemerdekaan merupakan wujud kecintaan pada negara dan bangsa. Karena itu, karakter kebangsaan bagi umat Islam Indonesia sesungguhnya merupakan sisi lain dari satu mata uang karakter keislaman. Kelima, pendidikan agama Islam tentunya juga mempunyai peranan penting dalam transformasi nilai-nilai ajaran Islam yang menjujukan dan membangun semangat optimistis, bukan menyebar ketakutan ataupun semangat pesimistis. Yang demikian ini karena nilai-nilai ajaran Islam adalah menjanjikan ketenangan dan kedamaian. Pendidikan agama Islam juga berperan dalam mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terlebih konflik yang terjadi antar umat Islam sendiri. Selanjutnya ini tentang tantangan pendidikan agama dalam membentuk karakter bangsa. Selama ini pendidikan agama Islam atau yang disebut PAI di sekolah sering dianggap kurang berhasil, untuk tidak mengatakan gagal, dalam menggarap sikap dan perilaku keberagaman peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Bermacam-macam argumen yang dikemukakan untuk memperkuat statement tersebut, antara lain adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Pendidikan agama Islam kurang bisa mengubah pengetahuan agama kognitif menjadi makna dan nilai, atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Dengan bahasa lain, Tafsir pada tahun 2005 menyatakan bahwa pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada aspek knowing dan doing, dan belum banyak mengarah ke aspek being, yakni bagaimana peserta didik menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang diketahui knowing. Padahal
inti pendidikan agama berada pada aspek ini. Nomor 2, pendidikan agama Islam kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama. Nomor 3, pendidikan agama Islam kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya atau bersifat statis akontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. Ini menurut pendapat dari Muhaimin 2006 123 sampai 124. Bahkan dalam prakteknya pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi bermoral. Padahal intisari pendidikan agama adalah pendidikan moral menurut Mukhtar Bukhari pada tahun 1992. Nah, pernyataan tersebut kemudian ditegaskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Mahmud Maftuh Basyuni bahwa pendidikan agama yang berlangsung saat ini cenderung lebih mengedepankan aspek kognitif atau pemikiran daripada efektif atau sikap atau rasa, dan psikomotorik atau tingkah laku. Sementara itu, Tawaf pada tahun 1996 telah mengamati adanya kelemahan-kelemahan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah, yaitu antara lain: nomor 1, pendekatan masih cenderung normatif, dalam artian pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali ditampilkan tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai hidup dalam keseharian. Yang nomor 2, kurikulum. Kurikulum pendidikan agama Islam dirancang di sekolah sebenarnya lebih menawarkan minimum kompetensi atau minimum informasi. Tetapi pihak guru pendidikan agama Islam seringkali terpaku padanya, sehingga semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar bervariasi kurang tumbuh. Nomor 3, sebagai dampak yang menyertai situasi tersebut di atas, maka akhirnya guru pendidikan agama Islam atau guru PAI kurang berupaya menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama, sehingga pelaksanaan pembelajaran sering monoton. Nomor 4, keterbatasan sarana atau prasarana. Sehingga pengelolaannya cenderung seadanya. Pendidikan agama yang diklaim sebagai aspek yang penting sering kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas. Munculnya berbagai pihak kritik tentang kelemahan pendidikan agama Islam dan sekaligus merupakan kegagalan pelaksanaan pendidikan agama Islam tersebut bisa jadi berarti disebabkan adanya kekeliruan dalam mentransfer sistem pengembangan kurikulum atau pembelajaran yang berkembang selama ini, yang sebenarnya eksperimennya bukan berasal dari pendidikan,
tetapi dari bidang studi lain. Kemudian diadopsi begitu saja tanpa daya kritis yang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dicarikan model-model pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan mendudukannya kembali kepada landasan filosofisnya. Berbagai kelemahan sekaligus kegagalan pendidikan agama Islam tersebut tidak bisa dilepaskan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pelaksana pendidikan agama Islam. Dalam kaitan ini Ahmad Tafsir 2007 nomor 89 sampai nomor 90 mengklarifikasinya ke dalam dua bagian, yaitu pertama, kesulitan yang datang dari sifat sidang studi pendidikan agama Islam itu sendiri yang banyak menyentuh aspek-aspek metafisika yang bersifat abstrak atau bahkan yang menyangkut hal-hal yang bersifat suprarasional. Sedangkan peserta didik telah banyak terlatih dengan hal-hal yang bersifat rasional, sehingga sulit untuk mencerna dan menghayati hal-hal yang bersifat suprarasional. Kedua, kesulitan yang datang di luar bidang studi pendidikan agama Islam itu sendiri. Perhatikan keluarga terhadap hasil pembelajaran pendidikan agama Islam mulai menurun, lebih bersifat transaksional dalam bekerja. Orang tua di rumah mulai kurang memperhatikan pendidikan agama anaknya. Orientasi tindakan semakin materialisme. Orang mulai bersifat rasional dan semakin bersifat individualis. Kontrol sosial semakin melemah dan lain-lain. Kesulitan ini rupanya bersumber dari awak budaya barat atau modern yang sudah betul-betul mengglobal. Budaya modern menurut Tafsir 2007 memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Pertama, budaya modern adalah budaya yang menggunakan akal sebagai alat pencari dan pengukuran kebenaran atau rasionalisme. Penggunaan akal dalam Islam bukan saja dibolehkan tetapi diharuskan. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyuruh manusia untuk menggunakan akal. Namun Al-Quran juga menjelaskan bahwa banyak juga kebenaran lain yang tidak dapat diperoleh dan dipahami dengan akal. Hakikat Allah, surga, neraka, malaikat, wajib puasa bulan Ramadan, salat subuh 2 rakaat, sedangkan salat zuhur 4 rakaat. Segala perbuatan manusia yang tampak dan tersembunyi akan dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat Ar-Raqib dan Atid. Dan lain-lainnya adalah contoh-contoh ajaran yang suprarasional. Sementara para peserta didik terlalu terbiasa dan menggunakan akalnya dalam menanggapi setiap persoalan, baik melalui matematika, IPA, lain-lainnya, sehingga mereka sulit menerima ajaran agama yang suprarasional. Kedua, dalam budaya modern ini manusia akan semakin materialis bersamaan dengan meningkatnya laju pembangunan fisik. Seseorang juga menghadapi dilema yang sulit diselesaikan. Inti industrialisasi ialah teknikalisasi.
Inti teknikalisasi adalah materialisasi. Materialisasi adalah kata lain despiritualisasi, membangun dengan mengutamakan keperluan fisik semata. Berarti melatih orang-orang untuk menjadi materialis atau dilatih untuk menolak semua yang spiritual. Padahal pendidikan agama adalah suatu proses spiritualisasi. Yang nomor 3, dalam budaya modern itu manusia akan semakin individualisasi. Istilah persaingan adalah muncul dari watak individualisme, sehingga banyak kasus pertengkaran gara-gara adanya persaingan, misalnya dalam perdagangan, politik, meraih jabatan, dan lain-lain. Islam tidak mengajarkan persaingan tetapi mengajarkan kerjasama atau kolaborasi.